Hey, jangan di-skip dulu, video ini bakalan panjang, tapi kita akan jelasin secara detail bagaimana cara membuat karta POP2 atau Temporary Residence Card. Tonton sampai habis ya. Halo, Gue Yola. dan gue Arnold. Kita adalah mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Polandia. Hari ini kita mau ngomongin tentang Cara membuat karta POP2 atau Temporary Residence Card. Yang ini menjadi momok mahasiswa karena prosesnya mungkin panjang dan ribet. Tapi di sini kita akan coba jelasin secara detail. Let's Go. Masa pandemi kayak gini susah banget buat balik Indo. Jadi membuat karta POP2 ini adalah salah satu opsi yang baik ya, salah satu opsi yang menarik. Ya, daripada kita pulang ke Indonesia kan tiketnya juga mahal, mendingan kita bikin karta POP2. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita apply karta POP2 di kota Poznan atau di daerah Wielkopolska atau Greater Poland. Tapi secara general di Polandia itu kurang lebih sama. Jadi kalian bisa ngikutin walaupun kalian ada di kota lain. Sebelum kita apply karta POP2, penting banget harus baca prosedur di migrant.poznan.ue.pl. Nah, di situ terbagi prosedurnya. Contohnya kalau kita student, terus kita kerja, dan kita sebagai recent graduate atau yang baru lulus. Jadi ada banyak macam di situ, kalian sesuaikan dengan profesi kalian. Kalian harus submit karta POP2 ini itu sebelum masa legal kalian, kayak misalkan visa kalian atau karta POP2 sebelumnya itu sudah habis atau expired. Jadi pastikan mungkin amannya sekitar 2 bulan atau 1 bulan, itu biasanya segitu tuh udah aman. Secara general ada 2 cara untuk aplikasi karta POP2 ini. Yang pertama booking secara online, jadi kalian booking kehadiran kalian di kantor Urząd Wojewódzki di kota kalian, misalkan di Poznan. Kedua, kalian bisa submit via pos, yaitu melalui Poczta Polska. Nah, kalau buat online booking, kita bisa booking di registrasiapoznan.poznan.uw.gov.pl. Ini contoh buat yang Poznan ya, tapi kalau di kota lain kalian bisa cek sendiri. Nah, untuk kantornya ada 5 macam di Wielkopolska ini. Yang pertama, kantor Poznan itu sendiri. Yang kedua ada di Kalisz, habis itu ada di Konin, ada di Leszno, dan juga ada di Piła. Nah, kalau kami waktu itu apply-nya di Poznan. Tepatnya di Poznan, di sekitar Plac Wolności. Plac Wolności nomor 17. Plac Wolności nomor 17. Jadi setelah kalian klik di website Rezerwuj Wizytę, kalian bisa cari jenis bookingan. Nah, di situ ada banyak menu, tapi kalian bisa fokus ke bagian cudzoziemcy aja atau itu sebagai foreigners gitu ya. Menu yang harus kalian lihat adalah yang pertama, odbiór karty POP2, itu buat ngambil kartu. Nah, ini kalian akan booking ini itu pas di akhir nanti, jadi nggak sekarang. Jadi kalau misalkan kartunya sudah di print, kalian baru bisa booking yang ini. Selanjutnya ada złożenie wniosku. Nah, ini yang paling utama. Jadi kalau kalian pilih ini, itu kayak udah whole package. Jadi kalian datang ke kantornya, lalu kalian bisa sekalian tunjukin original dokumen, submit semua dokumen, lalu juga sekalian fingerprint, dan juga yang terakhir stempel paspor. Nah, stempel paspor ini sangat penting sebagai bukti kalau kita sebenarnya sudah legal, kayak kita sudah submit aplikasi kita di kantor Urząd Wojewódzki ini. Opsi selanjutnya adalah złożenie odcisków palców atau fingerprints. Yang selanjutnya adalah uzyskania stempla w pasporcie atau stempel di paspor. Nah, 2 opsi ini dipakai kalau kalian submit aplikasi kalian lewat pos. Nah, berdasarkan pengalaman kita merekomendasikan kalian untuk memilih yang złożenie wniosku karena udah whole package. Jadi misalkan kalian klik bagian menu itu, kalian tinggal pilih tanggalnya. Ntar kalau misalkan tanggalnya udah muncul, ntar akan muncul juga jam-jamnya. Kalian bisa pilih di situ. Setelah itu, kalian bisa masukin nama kalian dan juga email kalian. Nah, masalahnya nih, buat ngambil appointment ini tuh rebutan banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapet, coba aja subuh banget atau nggak jam 8 pagi. Ketika websitenya tuh ke-refresh gitu. Ya, ini berdasarkan pengalaman kita. Jadi kalian cek aja setiap hari sekitaran jam 8 atau jam subuh atau bahkan jam 00. Itu biasanya suka ke-refresh. Tapi kita nggak menjamin, kita juga nggak tahu sebenarnya kapan ini di-refresh gitu. Itu sebuah misteri kayaknya. Dan misalkan ke websitenya nggak jalan, itu emang artinya lagi nggak ada slot. Jadi kayak belum ke-refresh aja, kan coba aja terus. Nah, karena kita berdua student, dokumen buat full-time studies bisa dilihat di sini.
Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu dokumen-dokumen tersebut. Yang pertama adalah application form, dan kalian bisa download di migran.posnan.ue.gov.pl. Sebelum mengisi, kalian harus cek dulu halaman 9-10. Di situ ada instruksi dan ada istilah-istilah bahasa Polish, karena kalian harus ngisi semua form ini pakai bahasa Polish. Kayak misalkan single cowok itu kavaler, terus kalau single cewek itu pana. Jadi kayak istilah-istilahnya kalian bisa cek di halaman 9-10 itu. Setelah itu juga kalian ngisinya itu cuma di halaman 1-9. Sementara halaman sisanya itu adalah bagian petugas. Jadi kalian gak usah pikirin itu, tapi kalian tetap harus print dalam satu eksemplar. Dokumen selanjutnya yang kita butuhin adalah pas foto 4 lembar dengan ukuran 3,5 x 4,5. Kita waktu itu bayar sekitar 24 zloty dan kita bikin di sekitaran Urząd Wojewódzki sendiri. Itu bisa dapat 6 foto ya, jadi kurang lebih harganya segitu. Dan pengalaman teman kita waktu itu pakai foto dari Indo itu nggak diterima karena dari Indo tuh mungkin karena diedit sedikit jadi mukanya lebih cerah. Sementara dari foto yang di Urząd ini, yang di dekat sekitaran Urząd, itu fotonya kayak nggak diedit gitu. Jadi kayak warna kulit kita atau warna kornea kita tuh terlihat jelas aslinya. Selanjutnya adalah travel document. Nah, travel document ini kalian harus fotokopi, contohnya paspor, visa, dan juga mungkin kalau kalian udah punya karta Pobitu sebelumnya, kalian bisa fotokopi karta Pobitu ini. Cuma kalian harus bawa aslinya untuk inspeksi. Selanjutnya, kalian harus cantumin bukti pembayaran, yaitu sebesar 340 zloty. Jangan lupa pas kalian transfer, kalian harus tulis nama kalian. Soalnya kalau kalian nggak tulis, Urząd Wojewódzki nggak bakal menerima pembayaran kalian dan ujung-ujungnya kalian harus bayar lagi 2 kali. Apalagi kalau bayarin teman gitu ya. Nah, hal ini tuh terjadi sama teman kita. Jadi dia bayarin buat istrinya pakai akun bank dia. Tapi nggak nulis nama. Jadi kayak dianggapnya kayak menyumbang. Nah, harganya sendiri itu 340 zloty. Nah, ini itu untuk student, harga student. Kalau misalkan kalian bukan student, ada lagi harganya sendiri, kalian bisa cek di website. Selanjutnya ada namanya surat keterangan kampus yang terbaru. Nah, ini tuh kalian bisa download formnya di internet, di website. Kalau dari kampus kita, biasanya kita minta ke bagian International Office dan dia sudah punya formnya sendiri. Jadi kayak ntar dicap sama dia dan di situ akan tertulis kayak apakah kita bayar tuition fee atau tidak, terus juga pokoknya status studi kita lah. Biasanya ada dokumen yang diminta walaupun nggak tertulis, contohnya surat keterangan dari DIN, terus transkrip nilai atau kalau bahasa Polishnya karta przebiegów studiów. Selain itu, kalau misalnya kalian kuliah dengan uang sendiri atau nggak ada beasiswa, kalian juga harus cantumin bukti pembayaran tuition fee. Dokumen selanjutnya adalah health insurance. Nah, dari sini itu ada berbagai macam jenis ya. Tapi kayak waktu itu kemarin kita pakai NFZ. Nah, untuk NFZ sendiri kita harus nunjukin kontrak aslinya, sekaligus kita kasih fotokopiannya juga. Dan juga bukti bayar ZUS. Jadi ini kayak bayar kontribusinya. Untuk bukti bayarnya sendiri kan bisa minta di kantor ZUS. Itu ada namanya lista vkuat na rachunek indywidualny. Jadi kan bisa minta di situ, ntar bakalan dicap. Selain itu, kita juga butuh dokumen yang menyatakan kalau kita tuh di sini punya funding. Contohnya bank statement, atau kalau misalnya kalian punya beasiswa, itu kayak kontrak beasiswa yang bilang kalau dalam per bulan kalian dikasih berapa zloty gitu. Nah, jumlahnya ini berapa yang harus ada di bank statement? Itu ada hitung-hitungannya teman-teman. Jadi, tapi untuk student kayak kita-kita ini dan statusnya istilahnya masih single, jadi kita masih sendiri-sendiri, itu kalian butuh dana yang pertama 701 zloty per bulan, lalu juga housing cost, ditambah lagi tuition fee, lalu juga ada tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini beda-beda untuk tiap negara. Nah, untuk Indonesia sendiri karena di luar EU itu harganya 2.500. Jadi, kalian harus punya tambahan 2.500 di situ di antara 4 ini. Dan jumlah ini harus kalian kalikan berapa bulan kalian bakalan tinggal di Poland. Jadi, misalkan masa studi kalian untuk 1 tahun ke depan sampai setahun ke depan. Jadi, di luar tiket pesawat itu kayak ada tuition fee, lalu juga ada 701 per bulan, dan satu lagi untuk housing cost itu semuanya dikaliin 12. Untuk lebih detailnya kalian bisa cek di description, di situ ada linknya. Setelah itu kalian juga harus lengkapin Declaration of Housing Cost. Nah, formulir ini kalian bisa download di websitenya kantor imigrasi setempat. Lalu ada juga surat yang sebenarnya nggak diminta, tapi sebenarnya cantumin aja. Jadi itu kayak zameldovania atau kayak surat yang kalian bisa dapat dari landlord atau door manager. Nah, semua dokumen tadi yang sudah kalian kumpulin, kalian akan bawa ke kantor, lalu kalian submit dan sambil nunjukin dokumen aslinya yang diminta ya. Kalau kalian sudah submit semua dan nggak ada masalah, itu kalian akan mendapatkan stamp di paspor. Jadi kayak ini udah whole package yang kita bilang tadi, kalian akan dapat stamp di paspor, plus kalian juga harus namanya fingerprint.
Selain cap, kalian akan juga mendapatkan case number dan berserta dengan passwordnya. Setelah itu juga decision gitu kalau misalkan kalian sudah submit. Nah, di decision submission ini kalian juga akan mendapatkan prediksi kapan kartu kalian akan terbit. Nah, itu biasanya sekitar 6 bulan setelah hari kalian submit ini. Tapi nyatanya bisa jadi lebih cepat, bisa jadi juga lebih lama. Tahun lalu kita menunggu sekitar 9 bulan untuk mendapatkan kartu ini. Tapi ada teman kita juga yang cuma 2 bulan bahkan. Selama menunggu kartunya jadi, bisa aja kantor imigrasi minta kita update dokumen, misalnya kalau semesternya baru mulai, atau kalau misalnya kalian baru lulus. Nah, kalau misalnya waktu itu kalian udah submit nih lewat pos, dan udah nunggu lama banget nggak ada update-update, itu kalian harus proaktif sendiri buat telepon atau email kantor imigrasi. Ngomong-ngomong tentang update, itu kalian juga jangan main-main. Jadi jangan sampai kalian misalkan abis submission, ternyata insurance kalian stop. Ntar pas disuruh update, kalian akan kebingungan tuh. Nunjukin bukti bayar selama kalian submit itu sampai hari H suruh update, itu kalian bukti insurance-nya mana, kalian nggak punya gitu. Jadi pastikan kalian punya insurance, apapun insurance-nya kalian harus punya. Kalau kalian disuruh update, ntar mereka bakal kirimin surat atau kasih notifikasi lewat website, dan kalian punya waktu 14-30 hari. Nah, sebelum COVID itu 14 hari, tapi karena sekarang COVID, mereka kasih kesempatan kita buat memenuhi lagi dan update lagi dokumen kita tuh selama 30 hari. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa memenuhi dalam waktu yang diberikan, kalian bisa dapat negative decision. Nah, ini Oke, sekarang kalian akhirnya mendapatkan positive decision nih, bagusnya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus bayar sebesar 25 zloty ini untuk student untuk printing the card. Selanjutnya, kalian juga bisa mengajukan untuk tidak menulis alamat dalam kartu kalian. Tapi kalau kalian mau nulis, kalian harus minta dokumen dari landlord kalian menyatakan kalau kalian tinggal di tempat itu. Nah, waktu itu kita memutuskan untuk tidak memasukkan alamat di kartu kita karena kita mikir kalau misalkan kita pindah dorm, itu akan jadi bingung sendiri karena kita udah nggak tinggal di situ gitu. Setelahnya, ntar di website itu kita bakal ada notifikasi kalau kartu kita lagi di printing di Warsaw. Nah, habis itu juga biasanya habis dari Warsaw itu sekitaran 2 minggu itu kartunya udah jadi di Poznan atau udah ready di Poznan. Nah, kalau kartunya udah ready di Poznan, kalian bisa ambil bookingan. Nah, ini yang kita bilang tadi. Kalian bisa ngambil namanya bookingan Odbiór Karty Pobytu. Nah, di situ prosedurnya sama kayak sebelumnya. Jadi kalian masukin nama, pilih tanggal, ntar kalian dapat appointment. Terus kalian tinggal datang ke kantornya, bawa paspor, dan mungkin bawa decision juga sebagai bukti aja kalau kalian ada orang yang bersangkutan. Dan ini nggak bisa diwakilkan karena apa? Karena verifikasinya ntar pakai fingerprint lagi di sana untuk memastikan kalau kita adalah orang yang benar. Setelah memenuhi semua hal yang ribet itu, akhirnya kalian dapat kartunya. Bonus buat kalian yang nonton sampai akhir, kita sudah melakukan survei dan juga berdasarkan pengalaman kita akan memberikan tips-tips bagaimana Karta Pobytu kalian ini bisa jadi lebih cepat. Tapi nggak menjamin loh ya, karena ini cuma sebagai survei aja gitu. Tips yang pertama, pilih booking yang whole package atau Złożenie Wniosku. Karena udah tiga-tiganya kayak fingerprint, cap, dan juga nunjukin original asli, kalian nggak perlu booking lagi yang namanya untuk fingerprint dan juga untuk cap paspor gitu, karena showing documents. Ya, itu akan ribet banget dan jatuhnya akan lebih panjang gitu. Tapi misalkan amit-amit besok ini udah habis Karta Pobytu kalian atau misalkan visa kalian udah habis dan kalian harus submit segera dong. Nah, ini kalian harus namanya pakai pos kan. Nah, kalau pakai pos untuk mempercepat, kalian bisa datang ke notaris untuk cap fotokopi atau legalisir fotokopian kayak misalkan paspor, visa, atau juga mungkin insurance kontrak. Jadi kalian nggak perlu nunjukin original dokumen di kantor. Tips selanjutnya, buat teman-teman yang student, kalau bisa, apply kartunya pas semesternya baru mulai, biar nggak minta di-update lagi. Misalnya kalau kalian apply pas semesternya mau selesai, pasti di semester selanjutnya mereka minta update, karena mau mastiin apakah kalian masih active student atau enggak. Karena nyatanya banyak banget di sini yang ngaku-ngaku sebagai student, padahal aslinya kerja gitu. Jadi, ya kalau bisa jangan sampai kayak gitu. Kalau memang kita student di sini, ya kita apply sebagai student. Kalau misalkan kita mau pekerja di sini, apply sebagai pekerja gitu. Tips selanjutnya, tadi kan kita udah bilangin ada dokumen yang harus disubmit sebelum dan sesudah positive decision. Kalau kita berdua, waktu itu apply-nya langsung semua
yang sebelum dan sesudah. Jadi kayak misalkan bayar printing the card yang 25 PLN itu, dan juga kayak submit a declaration kalau kita nggak mau masukin address, itu langsung sekalian di awal gitu. Jadi nggak usah nunggu positive decision. Itu bisa banget mempercepat status kalian. Waktu itu kita udah bayar, itu langsung berubah jadi printing the card di Warsaw. Jadi kayak cepat langsung hub. Selanjutnya, kalian bisa booking buat ambil kartu ketika status kalian tuh udah tulisannya printing in Warsaw. Biasanya itu cuma butuh 2 minggu. Nah, kalau misalnya amit-amit kartu printingnya belum jadi setelah 2 minggu yang pas kalian booking date itu, ya udah biarin aja gitu kan, cuma booking, kalian nggak harus datang. Seingat kita waktu itu dia udah klaim dalam 2 minggu kalian bisa ngambil di Poznan. Jadi kalian kan bisa booking mulai dari sekarang dong istilahnya gitu. Nah, terlepas dari itu semua, jangan lupa untuk backup data kalian. Minimal kalian harus scan semua dokumen yang kalian masukin gitu, atau yang kalian submit. Ada kondisi di mana ketika izin tinggal kita udah habis, tapi kita udah dapat stamp nih dari petugas Kartapobytu atau kantor imigrasi. Itu artinya apa? Artinya kita bisa tetap stay di Poland dan kita bisa pulang ke Indonesia. Tapi kita nggak bisa pergi dari 2 negara itu. Jadi kalau mau ke Jerman atau ke Ceko itu nggak mungkin. Selain itu juga yang perlu dipertimbangkan adalah, kan kita ngomongin semuanya yang positif kalau semuanya berjalan dengan lancar. Tapi amit-amit kalian dapat negative decision. Apa yang harus kalian lakukan? Ini berdasarkan teman-teman kita, pengalaman teman-teman kita yang di Warsaw itu sering banget dapat negative decision. Dari sini kalian bisa, satu, disuruh balik ke Indonesia. Jadi dikasih waktu 30 hari untuk balik ke negara kalian masing-masing, which is Indonesia. Dalam waktu 30 hari kalian nggak balik, kalian bakalan di blacklist. Jadi blacklistnya itu seram loh, soalnya kan blacklistnya bukan di Poland doang, tapi European Union. Jadi kalian nggak bisa masuk European Union dalam waktu yang ditentukan. Tapi jangan khawatir, ketika kalian balik ke Indonesia, kalian di situ bisa buat visa. Jadi kalian bisa balik lagi ke Polandia. Selain balik ke Indonesia, kalian juga bisa mengajukan banding. Nah, ini harus butuh lawyer. Nah, lawyer ini mungkin kalian bisa bayar sendiri, atau kalian juga bisa minta bantuan dari sekolah kalian atau mungkin tempat kalian bekerja. Sekian penjelasan kita dan tips-tips dari kita tentang pembuatan Kartapobytu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini kalau bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!